Halo dan selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda merasa kayak buntu gitu? Tahu ada sesuatu yang penting yang ingin Anda lakukan, tapi rasanya, aduh, berat banget gitu buat mulai. Ini mirip pengalaman neuroscientist Emily Falk waktu neneknya, Bev, nyeletuk gini. Kita nggak benar-benar menghabiskan waktu bersama ya kan? Wah, itu jelek banget pasti rasanya. Emily tuh pengen banget quality time sama Bev, tapi ya gitu deh, langsung kepikiran seabrek alasan. Anak lah, kerjaan, belum lagi macet di jalan. Kayak terperangkap di dalam gua, susah gerak. Nah, dilema Emily ini jadi pintu masuk kita nih ke pertanyaan yang lagi besar hari ini. Gimana sih cara kita, manusia ya, membuat keputusan? Apa sebetulnya yang mendorong pilihan-pilihan kita? Bahkan yang kelihatannya sepele banget gitu. Ternyata, ada sistem yang lumayan canggih di otak kita yang ya non-stop melakukan semacam perhitungan nilai. Terus-menerus, sumber kita untuk kupasan kali ini adalah buku What We Value karya Emily Falk. Jadi, misi kita hari ini adalah kita mau coba kupas tuntas sistem nilai ini. Gimana identitas kita, terus pengaruh orang lain ikut ngebentuknya, dan, nah, ini yang penting nih. Gimana kita bisa lebih sadar gitu buat mengarahkannya. Siap ya? Oke, mari kita bedah bareng-bareng. Betul sekali. Dan eh, penting buat diingat, memahami sistem ini tuh bukan cuma soal teori loh. Ini bisa banget jadi semacam, ya kayak senter lah di gua gelap yang tadi diceritakan. Jadi alat praktis buat kita ngelihat pilihan-pilihan lain yang mungkin tadinya nggak kelihatan. Supaya tindakan kita sehari-hari itu lebih nyambung lah sama tujuan jangka panjang kita. Intinya sih ini soal membuka kemungkinan baru. Oke, kita mulai dari konsep dasarnya dulu ya. Sistem nilai di otak. Ini bukan sekedar perang antara katakanlah keinginan sesaat lawan logika, gitu. Bukan. Sistem ini tuh lebih rumit. Dia mengintegrasikan banyak banget faktor. Kebutuhan kita saat ini, terus pengalaman masa lalu kita, bahkan sampai mimpi atau harapan kita di masa depan. Nah, disinilah mulai jadi sangat menarik. Iya, dan yang perlu ditekankan, sistem nilai ini tuh sifatnya dinamis, nggak kaku sama sekali. Fokus perhatian kita pada satu momen tertentu itu bisa banget mengubah hasil perhitungan nilainya. Makanya kadang-kadang ada perbedaan kan antara apa yang kita niatkan atau katakan bakal kita lakukan sama apa yang akhirnya beneran kita kerjakan. Aktivitas di sistem nilai ini, di area otak kayak ventromedial prefrontal cortex gitu, itu menangkap sesuatu yang lebih dalam, lebih nyata daripada sekedar niat awal kita. Wah, menarik. Dan ini nyambung banget ya berarti sama konsep diri. Saya jadi ingat cerita komedian Jenny Slate. Dulu dia stres banget katanya, merasa harus jadi komedian yang keren versi industri gitu. Nggak nyaman. Pokoknya bukan dia banget lah. Sampai akhirnya muncul Marcel Duchamp, tahu kan? Karakter kerang kecil yang suaranya unik, jujur banget. Kata Marcel, ada yang bilang kepalaku kegedean dibanding apa coba. Justru suara otentiknya itu yang bikin dia, ya, berhasil. Ini nunjukin banget ya, pentingnya rasa klik sama diri sendiri. Neuroscience sangat mendukung ini. Ada area-area penting di otak kita, terutama di bagian depan, sering disebut medial prefrontal cortex, yang aktif banget pas kita lagi mikirin hal-hal tentang diri kita. Siapa sih saya? Apa yang saya suka? Nilai-nilai saya apa? Nah, ternyata area ini tuh terhubung erat sekali dengan area sistem nilai yang tadi kita bahas. Banyak penelitian nunjukin kalau otak kita cenderung ngasih nilai plus gitu ke hal-hal yang terasa gue banget. Oh, pantesan kalau gitu ya. Kenapa pesan-pesan yang rasanya personal, kayak iklan yang ngertiin kita banget gitu, seringkali lebih ngena. Misalnya, ajakan berhenti merokok yang dihubungin ke nilai pribadi kita. Atau mungkin deskripsi tas ransel yang beda buat orang yang ngerasa dirinya petualang versus orang yang ngerasa dirinya praktis. Gitu ya? Betul sekali, dan konsep diri ini pun nggak kaku loh. Kita ini sebenarnya kayak kumpulan berbagai peran dan sifat. Falk sendiri ngaku kok, dia itu pekerja keras, ilmuwan yang teliti, tapi di sisi lain dia juga pelupa, kadang bisa jadi bos yang kurang peka. Interpretasi terhadap sifat yang sama pun bisa beda-beda. Ada yang melihatnya sebagai bisa diandalkan, ada juga yang mungkin melihatnya sebagai kaku. Fleksibilitas ini penting. Ingat cerita Falk jadi pelari.
Dia kan awalnya nggak pernah merasa dirinya atletik sama sekali, tapi kakaknya bilang lari itu cocok sama sifat pekerja kerasnya. Nah, karena klik sama identitasnya itu, akhirnya dia coba dan keterusan. Ini sejalan banget sama model identitas nilai. Kalau sebuah tindakan terasa gue banget, lebih gampang kita lakukan dan pertahankan. Terus jadi siklus. Tindakan kecil nguatin identitas, identitas itu nguatin tindakan lagi. Gitu terus. Menarik banget. Jadi intinya siapa diri kita, atau lebih tepatnya siapa menurut kita diri kita, itu sangat mempengaruhi nilai sebuah pilihan di mata otak kita. Oke, tapi ada tapinya nih, tadi disebutin. Kecenderungan kita buat suka sama diri sendiri ini kadang malah bisa bikin kita susah nerima masukan yang mungkin agak pahit atau nggak enak didengar ya. Nanti kita bahas lagi soal ini. Betul. Nah, selain diri sendiri, ternyata ada kekuatan lain yang nggak kalah besarnya dalam membentuk nilai ini, yaitu pengaruh orang-orang di sekitar kita. Siapa kita dalam hidup Anda? Lingkungan sosial kita. Wah, jadi ingat cerita folk soal aktor Benedict Cumberbatch. Lucu juga sih ceritanya. Awalnya dia bilang biasa aja sama aktor itu. Terus dia baca buku tulisan orang yang ngefans berat. Temennya juga ternyata ngefans. Pasangannya, si Brad, juga bilang kalau karakter Sherlock yang dimainin Cumberbatch itu hot. Gara-gara semua omongan orang di sekitarnya itu, dia jadi penasaran. Akhirnya malah ikut suka. Sederhana banget ya, tapi sering terjadi kan hal kayak gini. Itu dia contoh kerja sistem relevansi sosial di otak kita. Otak kita tuh secara otomatis melacak apa yang orang lain pikirkan, apa yang orang lain hargai. Ada studi menarik soal daya tarik wajah. Jadi ketika partisipan tahu kalau penilaian mereka soal sebuah wajah itu beda sama penilaian kelompok, area sistem nilai di otak mereka langsung bereaksi negatif. Dan hebatnya, tingkat reaksi negatif ini bisa memprediksi seberapa besar kemungkinan mereka bakal mengubah penilaiannya nanti biar lebih sesuai sama kelompok. Artinya apa? Kita belajar dari respon sosial itu sama kuatnya kayak kita belajar dari pengalaman pribadi kita sendiri. Berarti lingkungan sosial ini kayak semacam suara tambahan gitu ya, yang ikut nimbrung dalam perhitungan nilai di otak kita. Contohnya banyak banget sih kalau dipikir-pikir. Kayak lihat tagihan listrik yang ada perbandingan sama tetangga, itu bisa bikin kita jadi lebih hemat kan? Atau tahu banyak orang ikut pemilu, kita jadi ikut tergerak buat milih. Lihat teman rajin olahraga, kita jadi termotivasi juga. Atau cerita Falk tadi, waktu dia deg-degan mau share playlist lagu SMA-nya, takut dijudge orang. Pas dapat respon positif, rasanya seneng banget kayak dapat hadiah. Secara harfiah memang gitu, otak melepas zat kimia alami yang bikin kita merasa seneng dan terhubung. Tapi ya tentu ada sisi negatifnya juga. Konformitas atau ikut-ikutan ini bisa bikin kita melakukan hal yang nggak benar. Ingat nggak eksperimen klasik Solomon Asch yang orang rela milih jawaban salah cuma karena semua orang di grup milih jawaban itu? Atau kasus hutan membatu di Arizona itu? Ada tanda larangan mencuri kayu membatu, pesennya malah bikin orang mikir, oh berarti banyak dong ya yang nyuri di sini. Dan akhirnya malah ikutan nyuri. Yang lebih serius lagi, kita tahu kan, berita bohong atau hoax itu bisa nyebar jauh lebih cepat daripada berita yang benar. Oke. Jadi poin kuncinya di sini adalah, nilai sebuah pilihan di otak kita itu nggak cuma ditentukan oleh diri kita sendiri, tapi juga sangat dipengaruhi oleh apa yang kita pikir orang lain pikirkan atau hargai. Entah itu pengaruhnya positif atau negatif ya. Pernah nggak sih Anda ngalamin ini? Pasti sering ya? Oke deh. Nah, kalau kita udah tahu nih sistem nilai ini dipengaruhi oleh diri sendiri dan juga lingkungan sosial, pertanyaannya sekarang, bisa nggak sih kita ikut campur dalam perhitungannya? Maksudnya kita pengaruhi gitu. Kabar baiknya, katanya sih bisa. Kita bisa secara sadar mengarahkan fokus perhatian kita. Contoh bagusnya itu kisah Ernie Grunfeld, pemain basket NBA. Orang tuanya kan penyintas Holocaust, jadi mereka sangat menjunjung tinggi pendidikan dan kerja keras. Basket dianggap cuma gangguan. Nah gimana tuh pelatihnya Irwin Isser meyakinkan mereka? Seru atau menyenangkan? Enggak. Dia membingkai atau framing basket sebagai jalan untuk mencapai tekad, disiplin, dan yang paling penting, kesempatan kuliah. Itu kan nilai-nilai yang justru dijunjung tinggi banget sama orang tua Ernie. Ini contoh klasik framing. Caranya kita mengubah kacamata atau sudut pandang kita dalam melihat sebuah pilihan. Sistem nilai kita kan seperti tadi dibahas, cenderung ngasih bobot lebih ke imbalan atau relevansi saat ini. Nah, framing ini membantu menyorot aspek-aspek tertentu yang bikin pilihan itu terasa lebih bernilai di saat ini juga. Oke. Terus gimana caranya kita bisa pakai teknik framing ini buat diri kita sendiri?
Ada strateginya nggak? Strategi yang bisa dicoba. Pertama, ya tekankan kesenangan saat ini. Mirip kasus Ernie yang emang dasarnya suka main basket. Atau mungkin pakai teknik temptation bundling dari Cathy Milkman. Itu idenya gabungin godaan sama tugas yang agak berat. Misalnya nih, Anda cuma boleh dengerin podcast atau audiobook favorit pas lagi olahraga di gym. Studi nunjukin cara ini lumayan efektif loh buat ningkatin frekuensi olahraga. Strategi kedua, hubungkan tindakan saat ini dengan diri Anda di masa depan. Ada studi menarik dari Hal Hershfield. Dia nunjukin ke partisipan foto diri mereka yang udah diedit jadi kelihatan lebih tua. Hasilnya, mereka jadi lebih termotivasi buat nabung untuk masa pensiun. Atau contoh lain, pas lagi tergoda makan junk food, coba deh alihkan fokus. Jangan cuma mikirin enaknya sekarang, tapi pikirin juga konsekuensi jangka panjangnya buat kesehatan. Ini bisa ngebantu nurunin nilai godaan itu di otak kita. Strategi ketiga, bintai ulang hal negatif jadi positif. Ini sering disebut juga reappraisal. Intinya, kita mengubah cara kita berpikir tentang suatu situasi, biar perasaan kita terhadap situasi itu juga ikut berubah. Kayak Ernie tadi, waktu dia dipindah ke tim basket yang nggak dia suka di Milwaukee, dia milih buat fokus ke sisi positifnya aja, membuat dirinya bahagia di sana. Atau misalnya saat kita gagal dapat sesuatu yang kita inginkan, kita bisa mikir, oh mungkin ini justru menghindarkan aku dari masalah lain yang nggak kelihatan. Bahkan emosi yang sulit kayak marah pun bisa dibingkai ulang. Bukan untuk ditekan, tapi mungkin dilihat sebagai energi untuk mendorong perubahan positif. Jadi intinya kita bisa kayak mengatur sorotan perhatian kita gitu ya, untuk mengubah cara otak kita menilai sesuatu. Menarik banget. Coba deh Anda pikirin sebentar, ada nggak sih tantangan atau mungkin tujuan dalam hidup Anda sekarang yang kayaknya bisa dibingkai ulang, biar terasa lebih menarik atau paling nggak terlalu menakutkan gitu? Tadi di awal kita sempat singgung sedikit soal defensif ya. Kita balik lagi ke cerita Falk dan pasangannya, Brad, soal main HP pas lagi ngobrol. Kan waktu ditegur Brad, reaksi pertama Falk itu langsung ngebela diri. Loh, aku dengerin kok. Sambil mungkin nyari-nyari pembenaran lain. Kenapa ya kita sering banget gitu? Secara naluriah, kita itu punya kecenderungan kuat untuk melindungi rasa berharga diri kita, self-worth kita. Masalahnya, sikap defensif ini seringkali malah jadi bumerang. Dia nutup pintu buat kita menerima masukan atau umpan balik yang sebenarnya penting buat pertumbuhan kita. Contoh lain itu fenomena endowment effect, efek kepemilikan. Kita cenderung menilai barang yang udah jadi milik kita itu lebih tinggi nilainya, cuma karena statusnya punya gue. Ingat nggak cerita muk jeleknya Falk yang dia nggak mau buang padahal udah ditawarin ganti yang baru? Kita kayak jatuh cinta gitu sama apa yang udah jadi milik kita, jadi susah buat ngelepasin atau ngelihat kekurangannya. Iya, bener juga. Terus gimana dong caranya ngatasin kecenderungan defensif ini, biar kita bisa lebih terbuka nerima masukan atau ngelihat sesuatu lebih objektif? Ada beberapa cara yang udah diteliti dan terbukti lumayan efektif. Pertama, namanya afirmasi nilai. Jadi, sebelum kita menghadapi situasi yang berpotensi nyerang identitas kita, misalnya mau nerima kritik kerjaan dari atasan, coba deh ingatkan diri kita soal nilai-nilai inti lain yang kita pegang teguh. Misalnya, ingatkan diri, saya ini orang yang peduli sama keluarga. Atau saya adalah seorang pembelajar yang baik. Ini tuh kayak ngasih semacam bantalan psikologis buat harga diri kita, jadi pas nerima kritik, kita bisa lebih tenang, nggak terlalu reaktif, dan lebih terbuka buat dengerin. Cara kedua, mengambil perspektif orang lain. Ingat Falk tadi, akhirnya dia mikirin teman-temannya yang kalau ngobrol tuh selalu fokus, nggak main HP. Nah, mencoba membayangkan sudut pandang orang lain, apalagi kalau orang itu adalah panutan kita, itu bisa sangat membantu. Uniknya, penelitian neuroscience menunjukkan otak kita itu seolah-olah meminjam sifat orang yang perspektifnya sedang kita ambil. Jadi kita bisa merasa lebih kuat atau lebih bijak tergantung perspektif siapa yang kita bayangkan. Cara ketiga, mengambil jarak. Self-distancing. Ini teknik sederhana tapi kuat. Coba pikirin masalah atau situasi sulit itu pakai nama Anda sendiri. Apa ya yang sebaiknya nama Anda lakukan dalam situasi ini? Atau bayangkan Anda melihat situasi itu dari sudut pandang orang ketiga, kayak lalat di dinding gitu. Cara ini terbukti bisa mengurangi reaktivitas emosional kita dan membantu kita berpikir lebih jernih untuk mencari solusi. Oke, jadi intinya, dengan sedikit melonggarkan genggaman kita pada konsep diri yang mungkin terlalu kaku, itu justru bisa membuka ruang buat kita bertumbuh, belajar, dan terhubung lebih baik sama orang lain ya. Karena defensif itu emang bisa merusak hubungan dan proses belajar kita. Nah, kita udah bahas soal diri sendiri,
terus pengaruh orang lain, sekarang kita geser sedikit ke soal berbagi atau sharing. Kenapa sih kita, manusia, kayaknya suka banget ya sharing? Entah itu berita, pengalaman lucu, foto kucing peliharaan, unek-unek di media sosial, sampai kenangan lama. Rasanya fundamental banget gitu buat kita. Betul. Secara neuroscience, tindakan berbagi itu sendiri ternyata mengaktifkan sistem nilai di otak kita. Ada beberapa alasan kenapa. Pertama, ini adalah bentuk ekspresi diri. Berbagi tentang diri kita, pikiran kita, perasaan kita, itu sendiri sudah terasa bernilai atau memuaskan bagi otak. Ada studi dari Diana Tamir yang menunjukkan ini. Kedua, tujuannya adalah koneksi. Kita berbagi untuk merasa terhubung dengan orang lain. Ingat Brad yang suka share artikel ke Vogue? Atau ada studi lain yang nunjukin kalau orang cenderung lebih banyak berbagi saat mereka merasa dikucilkan atau kesepian sebagai cara untuk membangun kembali ikatan sosial. Ketiga, bisa juga alasannya karena status atau keinginan untuk mempengaruhi pandangan orang lain. Wah, menarik. Ini ada hubungannya nggak ya sama kenapa kadang ada ide, berita, atau konten tertentu yang bisa jadi viral banget gitu di internet? Bisa jadi ada hubungannya. Ada satu studi menarik yang menganalisis artikel-artikel dari New York Times. Mereka nemuin hasil yang cukup mengejutkan. Respons otak pembaca awam, jadi orang yang jarang baca NYT, itu justru lebih bisa memprediksi artikel mana yang bakal jadi viral dibandingkan dengan respons dari pembaca setia NYT. Artinya apa? Supaya sebuah ide atau informasi bisa menyebar luas, dia harus bisa klik atau resonan dengan nilai-nilai yang dipegang oleh audiens yang lebih luas, nggak cuma kelompok tertentu aja. Implikasinya tentu besar ya, buat banyak bidang, mulai dari pemasaran sampai kampanye perubahan sosial, misalnya soal isu iklim. Masuk akal. Kalau kita tarik lebih luas lagi nih, ini nyambung ke konsep budaya nggak sih? Pengaruhnya gimana? Oh, banget. Sangat nyambung. Budaya itu bisa kita anggap kayak semacam software kolektif yang ikut membentuk cara otak kita melakukan perhitungan nilai. Maria Ressa, pemenang Nobel Perdamaian itu, pernah cerita gimana nilai budaya Filipina, yaitu utang nalop, semacam rasa kewajiban moral yang mendalam untuk membalas budi dan berkontribusi pada komunitas, itu sangat membentuk pilihan-pilihan penting dalam hidupnya. Studi lain juga nunjukin adanya perbedaan dalam respons otak orang dari budaya yang lebih kolektivis versus yang lebih individualis ketika mereka diminta untuk berdonasi misalnya. Jadi ya, budaya itu sangat membentuk apa yang kita anggap penting dan bernilai. Tapi kita juga nggak sepenuhnya cuma jadi produk budaya gitu aja kan ya? Pilihan-pilihan individu kita sendiri tetap punya peran penting dong. Tepat sekali. Kita bukan robot yang diprogram budaya. Identitas individu kita itu berinteraksi secara dinamis dengan norma-norma budaya yang ada. Dan yang lebih penting lagi, pilihan-pilihan individu kita itu bisa menantang, bahkan perlahan-lahan mengubah norma budaya itu sendiri. Contoh yang sangat kuat itu studi tentang seed students atau siswa benih di sekolah-sekolah di New Jersey oleh Betsy Paluk. Sekelompok kecil siswa yang dilatih untuk secara aktif menyuarakan sikap anti-perundungan dan mempromosikan norma positif, ternyata berhasil menurunkan tingkat konflik secara signifikan di seluruh sekolah. Ini menunjukkan kalau tindakan kita itu bisa nular. Wah, keren banget itu. Jadi ini artinya setiap pilihan kita, sekecil apapun kelihatannya, itu punya efek riak ya. Nggak cuma buat diri sendiri, tapi juga buat lingkungan sekitar. Betul sekali. Slogan kampanye Maria Ressa, Ako ang simula, yang artinya saya adalah permulaan, itu menangkap esensi ini dengan sangat baik. Setiap tindakan kita, misalnya, sekedar memuji teman yang menunjukkan sikap suportif, atau memakai stiker saya memilih setelah dari TPS, itu ikut andil dalam membentuk norma sosial di sekitar kita. Dan umpan balik sosial yang kita berikan atau terima, kayak likes di media sosial untuk postingan tentang donasi misalnya, itu secara aktif bisa mengubah perhitungan nilai di otak orang lain. Komunikasi itu sendiri, pada level neurobiologis, bisa menciptakan sinkronisasi antar otak, menyebarkan preferensi dan nilai-nilai. Jadi, apa artinya semua ini bagi Anda yang mendengarkan? Pesan utamanya adalah, setiap pilihan kita, sekecil apapun itu, adalah sebuah tindakan pembentukan diri. Sekaligus tindakan yang ikut membentuk dunia di sekitar kita. Kita semua punya andil dalam proses ini. Oke, sebelum kita tutup, mari kita coba tarik benang merahnya sekali lagi ya. Jadi, otak kita ini ternyata non-stop melakukan semacam perhitungan nilai yang cukup kompleks. Siapa diri kita,
siapa orang-orang penting di sekitar kita, dan budaya tempat kita hidup, itu semua ikut mempengaruhi angka atau nilai yang keluar dari perhitungan itu. Memahami mekanisme ini, setidaknya sedikit, itu ngasih kita semacam kendali lebih, semacam kekuatan untuk membuat pilihan-pilihan yang lebih sadar, lebih disengaja, dan lebih nyambung sama apa yang sungguh-sungguh kita anggap berharga dalam hidup. Mungkin sebagai penutup, ada satu pemikiran yang cukup menyentuh dari bagian epilog buku Folk. Dia cerita tentang rekannya, Emil Brunel, seorang ilmuwan perdamaian yang sebelum meninggalkan kanker otak sempat merenung. Dia bilang dia sedang belajar bagaimana caranya untuk terus memperdalam hubungannya dengan ibunya setelah ibunya tiada. Ini nunjukin sesuatu yang dalam ya, bahwa betapa banyak hubungan penting dan nilai-nilai berharga dalam hidup kita itu sebetulnya hidup dan terus berkembang di dalam pikiran kita. Dalam cerita-cerita yang kita bangun tentang diri kita dan orang lain. Mungkin kekuatan terbesar kita sebagai manusia justru terletak di situ. Pada kemampuan kita untuk secara sadar memilih cerita mana yang ingin kita jalani dan bagikan ke dunia. Pemikiran yang bagus banget buat direnungkan. Coba deh, mungkin untuk beberapa hari ke depan, Anda lebih perhatikan lagi perhitungan nilai yang terjadi di benak Anda sendiri. Pilihan-pilihan apa saja sih yang Anda buat, dari yang kecil sampai yang besar? Apa yang kira-kira mendorongnya? Dan setelah obrolan kita hari ini, adakah kemungkinan-kemungkinan baru yang mungkin Anda lihat sekarang? Terima kasih banyak sudah menyimak kupasan mendalam kali ini. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya.